Gebrakan aneh terus dibuat Donald Trump sejak menjadi Presiden Amerika Serikat. Terbaru, politikus Partai Republik ini berencana menghentikan bantuan obat untuk negara miskin. Keputusan ini langsung ditentang sejumlah negara, termasuk pemerintah Indonesia. Selain itu, Trump juga semakin berani bikin kebijakan pro-Israel. Alhasil, kontroversi sang presiden bikin negeri Paman Sam mulai dimusuhi sekutunya sendiri. Bagaimana kelakuan aneh Donald Trump yang semakin merugikan Amerika Serikat? Stop pasukan obat ke negara miskin. Belum genap sebulan menjabat, Donald Trump terus mengeluarkan kebijakan aneh. Presiden Amerika Serikat tersebut menyetop pasukan obat ke negara-negara yang membutuhkan. Di antaranya obat untuk penyakit kronis seperti tuberkulosis, malaria, hingga HIV/AIDS. Kebijakan ngawur ini diprediksi bisa mengancam stabilitas kesehatan dunia. Ini bencana besar, sumbangan obat-obatan menyelamatkan 20 juta orang yang hidup dengan HIV. Sayangnya semua itu harus berakhir, ucap Atul Gawende selaku mantan Kepala Kesehatan Global USAID. Keputusan aneh Trump ini juga dipastikan bisa merugikan stabilitas kesehatan Indonesia. Pasalnya, masyarakat tanah air masih bergantung kepada bantuan USAID. Wajar jika kebijakan jelek Trump ini dikecam oleh Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia. Bukan hanya negara-negara kecil yang terdampak jika akses layanan dihentikan. Amerika juga akan mendapatkan dampak buruk karena rantai penyebaran tuberkulosis yang hampir putus seperti tersambung kembali. Jelas Nurul Luntungan. Sebelumnya, Trump juga berusaha mengeluarkan Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia. Rencana gila ini sampai bikin para petinggi WHO terheran-heran. Perintahkan penangkapan ke aktivis pro-Palestina. Kontroversial Donald Trump semakin bertambah banyak karena terus sibuk mendukung Israel. Sang presiden memang sering membuat kebijakan yang menguntungkan negara Zionis ini. Pada 2018, Trump sempat memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Putusan ini memperkuat komitmen negeri Paman Sam untuk mendukung penjajahan Israel di Palestina. Terbaru, Donald Trump mengirimkan bom seberat hampir 1 ton ke bangsa Zionis. Senjata peledak tipe MK-84 ini diprediksi bakal digunakan Israel untuk menyerang Palestina. Berikutnya, Trump juga bikin kebijakan memburu para aktivis pembela Palestina. Bahkan, sang presiden akan mengusir mahasiswa asing yang lantang membela negara para nabi tersebut. Kepada semua penduduk asing yang bergabung dalam aksi pro-Palestina, kami memberikan peringatan. Pada 2025, kami akan menemukan Anda dan kami akan mendeportasi Anda, bunyi perintah eksklusif Trump. Kopas Israel pasang senjata pelindung anti rudal. Donald Trump juga mulai tertarik meniru strategi pertahanan Israel untuk dipakai di negaranya. Sang presiden berencana memasang teknologi Iron Dome di langit negeri Paman Sam. Trump ngotot kalau teknologi pertahanan canggih ini dibutuhkan untuk melindungi Amerika Serikat. Kita perlu segera memulai pembangunan perisai pertahanan rudal Iron Dome yang canggih yang akan mampu melindungi warga Amerika. Mereka menggagalkan hampir semuanya, jadi saya pikir Amerika Serikat berhak atas itu, ujar politisi berambut pirang tersebut. Padahal sejumlah pakar menyebut teknologi Iron Dome bakal bikin Amerika Serikat rugi besar. Ratusan miliar uang pajak warga negeri Paman Sam bakal dipakai untuk memasang Iron Dome. Ini akan menjadi lubang hitam raksasa bagi uang pajak warga Amerika. Nilainya lebih dari 400 miliar dolar hanya demi tujuan yang diklaim akan melindungi pertahanan bersama, ujar Stephen I. Schwartz dilansir dari New York Times. Sementara Carl Shuster juga menentang ambisi gila Trump untuk membuat Iron Dome. Menurut saya tingkat produksi kita sangat rendah. Kita terlelap selama lebih dari 1 dekade. Kita harus berinvestasi pada sumber daya manusia yang belum bisa kita kuasai dengan baik, ujar mantan Direktur Operasi di Pusat Intelijen Amerika Serikat ini. Rencana ambisius Trump semakin dihujat karena sudah diprotes keras oleh Rusia.
Kami menganggap ini sebagai konfirmasi lain dari fokus Amerika Serikat dalam mengubah luar angkasa menjadi arena konfrontasi bersenjata dan penempatan senjata di sana, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Dapatkan kebab frozen yang isian dagingnya melimpah banget. Cek linknya di bawah ini. Kembali serang politikus Amerika Serikat di tengah bencana. Kelakuan buruk Donald Trump semakin terlihat usai berkali-kali menjelekkan lawan politiknya. Terbaru, sang presiden mencari kambing hitam baru dari kecelakaan pesawat di Amerika Serikat. Dalam sepekan, ada total 3 insiden tabrakan di lalu lintas penerbangan negeri Paman Sam. Salah satu kecelakaan ini membuat 67 orang gugur. Bukannya mengaku bertanggung jawab, Trump malah sibuk menyalahkan Joe Biden. Pria berambut pirang ini juga berani menyenggol Barack Obama. Trump juga mengklaim dirinya lebih baik dari 2 mantan presiden Amerika Serikat tersebut. Saya mengutamakan keselamatan. Obama dan Biden membuat kebijakan yang sangat buruk. Saya mengubah standar itu dari yang jelek menjadi terbaik. Ingatlah itu. Hanya orang-orang dengan bakat terbesar, kecerdasan tertinggi, dan tingkat kejiwaan terbaik yang diizinkan menjadi pengontrol lalu lintas udara, sindir Trump. Namun ucapan sang presiden yang merasa paling benar ini ternyata cuma omong kosong. Pasalnya, pemerintah Trump malah dihujat karena bikin kebijakan yang terlalu cari untung. Setelah resmi menjabat, dirinya membekukan dana triliun dolar yang digunakan untuk penerbangan. Akibatnya, banyak warga negeri Paman Sam yang kehilangan pekerjaannya. Selain itu, kualitas para petugas di sektor penerbangan juga semakin menurun. Semakin diserang para pemimpin dunia. Sikap jumawa dan sombong Donald Trump rupanya bikin para pemimpin dunia muak. Perdana Menteri Denmark menilai sikap Presiden negeri Paman Sam ini sudah kelewatan. Pasalnya Trump dengan lancang ingin mencaplok wilayah Greenland. Alhasil, Mette Frederiksen berjanji akan menggandeng Uni Eropa untuk menentang ambisi gila Amerika Serikat. Kita telah menghadapi cobaan besar sebelumnya. Kerjasama Eropa telah membuktikan nilainya dalam menangani sejumlah krisis dalam beberapa tahun terakhir, ujar Frederiksen. Wakil Kansler Jerman juga mulai kesal dengan kebijakan politik luar negeri Trump. Pasalnya, Presiden ke-47 Amerika Serikat ini dianggap ingin memecah persatuan di Eropa. Trump telah mencoba itu pada masa jabatan pertamanya dan akan mencoba lagi memecah belah Eropa. Eropa harus tetap bersatu. Jerman secara khusus bergantung pada kesatuan Eropa, ujar Robert Habig dilansir dari Anadolu. Ide busuk Trump yang ingin mengusir warga Palestina juga ditentang Perancis. Padahal negeri kota mode ini bersahabat akrab dengan Amerika Serikat. Yang pertama menyangkut pernyataan dari pemerintah Amerika mengenai pemindahan penduduk secara paksa ke negara-negara lain di kawasan tersebut. Ini jelas sama sekali tidak mungkin, ujar Jean-Noël Barrot dalam pidatonya di parlemen Prancis. Bukan hanya dikecam Eropa, Trump juga mulai disindir keras oleh negara tetangga. Gubernur negara bagian Ontario marah dengan rencana kenaikan tarif impor untuk Kanada dan Meksiko. Mereka akan merasakan akibatnya. Saya akan memastikan untuk mengomunikasikan hal ini kepada gubernur lainnya bahwa mereka harus melakukan hal yang sama. Kecam Doug Ford. Dapatkan sweater polos untuk cewek dan cowok dari Desiros cuma 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan semakin ketagihan bikin kontroversi, akankah Donald Trump dan Amerika Serikat bakal terus dikecam oleh dunia internasional?